Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan UAS Artificial Intelligence yang sudah saya buat. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya, yaitu nama saya Diki Hasanal Abbas dengan NIM 2017-53072. Dan untuk yang pertama, yaitu pada materi pembahasan ada 1. Sejarah, 2. Definisi, 3. Identitas jurnal, 4. Studi kasus, 5. Metode yang digunakan, 6. Hasil. Yang pertama yaitu sejarah Artificial Intelligence. Pada tahun 1950, Alan Turing, seseorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengusulkan adanya pengujian untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil pengujian tersebut kemudian dikenalkan dengan Turing Test. Untuk Turing Test sendiri, Turing Test yaitu sebuah komputer yang melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu ada terminal dengan software AI, dan di ujung lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software AI. Mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator, dan sang operator itu mengira bahwa dia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lain. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas seperti layaknya manusia. Untuk yang kedua yaitu definisi Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Manusia bisa menjadi pandai dalam menyelesaikan segala permasalahan di dunia ini karena manusia mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan diperoleh dari belajar. Semakin banyak bekal pengetahuan yang dimiliki seseorang, tentu saja diharapkan akan lebih mampu dalam menyelesaikan permasalahan. Namun bekal pengetahuan saja tidak cukup. Manusia juga diberi akal untuk melakukan penalaran, mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Tanpa memiliki kemampuan untuk menalar dengan baik, manusia dengan segudang pengalaman dan pengetahuan tidak akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk pembuatan aplikasi kecerdasan buatan memiliki 2 bagian utama, yaitu basis pengetahuan dan motor inferensi. Basis pengetahuan atau knowledge base berisi fakta-fakta, teori pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Motor inferensi atau inference engine yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Identitas jurnal yaitu face recognition system using backpropagation artificial neural networks.
Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus berdasarkan jurnal adalah deteksi pada wajah manusia dengan menggunakan metode backpropagation neural network pada wajah manusia yang terdapat ekspresi atau mimik yang merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah, serta dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah backpropagation neural network yang merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan atau JST. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah representasi buatan dari otak manusia. Istilah buatan digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. JST merupakan suatu model komputasi yang menirukan cara kerja sistem otak manusia, seperti halnya jaringan saraf biologis. JST juga memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi terhadap masukan-masukan. JST menyerupai otak manusia dalam dua hal, yaitu pengetahuan yang diperoleh jaringan melalui proses belajar. Dua, kekuatan hubungan antar sel syaraf neuron yang dikenal sebagai bobot-bobot sinaptik yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Backpropagation adalah salah satu model JST yang mempunyai kemampuan mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa tapi tidak sama. Backpropagation neuron memiliki beberapa unit neuron yang ada dalam satu atau lebih layar tersembunyi, seperti contoh gambar di bawah ini. Arsitektur backpropagation dengan N buah masukan atau input yang dilambangkan dengan X ditambah satu bias dan sebuah layar tersembunyi atau hidden unit yang terdiri dari P unit yang dilambangkan dengan Z atau ditambah satu bias dan juga M buah unit keluaran atau output yang dilambangkan dengan Y. Arsitektur jaringan backpropagation seperti tampak pada gambar, di mana VJI adalah bobot garis dari unit masukan, XI ke unit layar tersembunyi ZJ, atau VG kosong adalah bobot garis yang menghubungkan bias di unit masukan ke unit layar tersembunyi ZJ, sedangkan WKJ adalah bobot dari unit layar tersembunyi YJ ke unit keluaran YK, atau WK0 adalah bobot dari bias layar tersembunyi ke unit keluaran. Untuk slide selanjutnya yaitu hasil dalam jurnal Face Recognition System Using Backpropagation Artificial Neural Network. Ini fokus utamanya adalah ke arah pengembangan semacam kemampuan pengenalan pola awal pra perhatian yang tidak tergantung pada informasi tiga dimensi
atau geometri terperinci. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengembangkan model komputasi pengenalan wajah yang cepat, cukup sederhana dan akurat di lingkungan yang terbatas seperti kantor atau rumah tangga. Selain itu, pendekatan ini dapat diterapkan secara biologis dan sesuai dengan temuan awal dalam fisiologi dan psikologi pengenalan wajah. Skema ini didasarkan pada pendekatan teori informasi yang menguraikan gambaran wajah menjadi sejumlah kecil fitur-fitur gambar yang disebut wajah Eigen, yang dapat dianggap sebagai komponen utama dari rangkaian pelatihan awal. Alur desain dari gambar tersebut. Alur desain dari jaringan propagasi umpan maju mundur adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pertama, yang dilakukan adalah membaca gambar input yang dalam format JPEG, TIFF, PNG, dan lain-lain. Kemudian dengan memilih parameter yang diperlukan untuk jaringan saraf, yaitu jumlah input lapisan tersembunyi, dan zaman jaringan dilatih. Jika nilai fungsi transfer dari input mirip dengan nilai fungsi transfer dari wajah yang dikenal, maka pelatihan dihentikan jika tidak tambah jumlah zaman dengan membandingkan nilai-nilai fungsi transfer log sigmoidal. Sistem memutuskan apakah input ada atau tidak. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa sistem tidak berubah terhadap perubahan latar belakang dan kondisi pencahayaan. Ada beberapa masalah dalam percobaan tersebut karena gerakan yang kaku dan orientasi subjek. Namun hal itu dapat diatasi karena orientasi subjek melalui pelatihan jaringan saraf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma eigenvalue konvensional yang pada dasarnya adalah classifier jarak minimum bekerja dengan baik ketika variasi pencahayaan kecil. Kinerjanya memburuk secara signifikan karena variasi pencahayaan meningkat. Alasan kerusakan ini adalah bahwa variasi pencahayaan menimbulkan bias dalam perhitungan jarak. Ketika bias seperti itu besar, jarak gambar tidak lagi menjadi ukuran yang dapat diandalkan, tetapi sistem yang diusulkan bekerja dengan baik. Terlepas dari variasi pencahayaan, pekerjaan dapat dengan mudah digunakan dalam aplikasi biometrik seperti kontrol dan sistem verifikasi. Sekian video dari saya, penjelasan tentang artificial intelligence. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.